Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Merasakan energi naga ini, Jiaolong perlahan menutup matanya, dan semburan energi mulai memancar dari seluruh tubuhnya. Bau! Segera, naga anggun itu sudah tertutup kotoran. Chen Ping melompat, menjauh dari naga itu, dan kemudian menatapnya dengan tenang. Chen Ping tahu bahwa naga ini pasti memahami segalanya tentang klan naga karena energi naganya, jadi ia mengeluarkan bau busuk selama transformasinya. Tiba-tiba, naga itu berubah menjadi binatang buas lagi, dan sisik di tubuhnya berjatuhan. Segera sisik merah pada tubuh naga itu berubah menjadi perak. Tanduk naga perlahan tumbuh dari topi di atas kepala naga, dan sepasang cakar naga terbentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu 1 jam, naga itu benar-benar berubah, dan sekarang dia menjadi naga sungguhan. Mengerti, naga itu berputar-putar, merasakan perubahan pada tubuhnya, dan sangat bersemangat di dalam. Sekarang kamu dan aku berasal dari ras yang sama, aku dapat membantumu, dan itulah yang harus aku lakukan. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata. Naga itu berputar mengelilingi Chen Ping dan kemudian terbang ke langit. Sebuah celah besar tercipta di seluruh gunung, dan kemudian tubuh naga itu melonjak langsung ke langit. Gemuruh. Dengarkan suara kerasnya dan saksikan naga itu tiba-tiba berlari keluar dari gunung. Semua orang sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah naga itu telah naik? Tuan Miao dan Kai Hongwei semuanya tercengang. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan naga itu akan naik begitu cepat. Anda harus tahu bahwa transformasi dan kenaikan ras binatang lebih sulit daripada transformasi dan kenaikan ras manusia, tetapi tidak semudah itu. Sinar cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di langit, dan sinar cahaya menyinari seluruh pegunungan Qilian, membuat malam di seluruh pegunungan Qilian tampak seperti siang hari. Sinar cahaya ini juga menyebabkan monster-monster di pegunungan Qilian meringkuk di tempatnya, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Ribuan mil jauhnya di Sunrise City, banyak orang juga memperhatikan cahaya anumerta ini. Cahaya warna-warni begitu indah. Apakah ini seseorang yang sedang naik? Pegunungan Qilian, itulah arah dari pegunungan Qilian. Bahkan dunia surga dan manusia sudah lama tidak melihat gunung yang didaki ini. Cahaya warna-warni bersinar. Petik 2. Aku tidak tahu siapa Fei Sheng, apakah dia orc atau manusia. Mata semua orang dipenuhi rasa iri. Sebuah impian bagi semua biksu di dunia surga dan umat manusia. Upaya mereka semua adalah saat mereka naik ke keabadian. Miao Lao dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar dan menyaksikan tanpa daya saat naga itu terbang menuju cahaya warna-warni, perlahan-lahan. Tidak ada jejak, cahaya warna-warni menghilang, dan semua orang perlahan sadar kembali. Tuan Chen, di mana Tuan Chen? Asteris. Jiyun memikirkan Chen Ping dan berlari menuju gua dengan seluruh kekuatannya. Huo Feng dan yang lainnya juga berlari menuju gua. Bagaimanapun, orang-orang ini telah menerima bantuan dari Chen Ping, terutama Tuan Miao yang mengikuti Mu Hongwei. Mereka bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Terlebih lagi, sekarang naga itu telah naik, tidak ada bahaya di dalam gua. Ketika semua orang memasuki gua, mereka langsung terpana dengan pemandangan di depan mereka. Mereka melihat jalan menurun di dasar gua. Mereka mengikuti jalan itu dan menemukan Chen Ping sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Di sekitar batu besar itu, ada air mendidih, magma. Suhu lebih dari 1000 derajat membuat semua orang berkeringat deras dan mengerutkan kening. Guru harus berlatih, jangan ganggu dia. Setelah mendengar ini, semua orang buru-buru mundur, meninggalkan Chen Ping untuk berlatih di gunung batu raksasa. Langit secara bertahap menjadi lebih cerah, dan semua orang telah memulihkan banyak kekuatan setelah istirahat. Terutama Kai Hongwei, yang telah pulih sepenuhnya setelah meminum ramuan yang disempurnakan oleh Chen Ping.
Pergi dan lihat bagaimana keadaan adik laki-laki itu. Huo Feng dapat melihat Chen Ping sedang berlatih, jadi dia mengingatkannya. Kata Miao Lao setelah bangun tidur. Tepat ketika semua orang hendak mengikuti Tuan Miao untuk melihat situasi Chen Ping, tiba-tiba terdengar suara di langit. Pria guntur. Segera setelah itu, guntur yang menyilaukan membombardir langsung ke pegunungan dari celah pegunungan. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang langsung berhenti. Apakah ini badai petir? Tuan Miao melihat guntur yang melanda pegunungan dan bertanya dengan bingung. Ini guntur? Ini benar-benar guntur. Kai Hongwei mengangguk kaget dan berkata, sekarang mereka tidak perlu menebak-nebak, mereka juga tahu bagaimana bencana petir ini bisa terjadi. Hanya Chen Ping sendiri yang berlatih di pegunungan ini. Sekarang bencana petir telah melanda gunung tersebut, itu pasti terjadi. Chen Ping lah yang membuat terobosan. Gemuruh. Di bawah pengawasan semua orang, kesengsaraan guntur melanda lagi. Setelah membombardir berkali-kali berturut-turut, awan kesengsaraan guntur perlahan-lahan menyebar. Setelah awan kesengsaraan guntur menyebar, Chen Ping keluar dari gua. Tubuh Chen Ping pakaiannya robek hancur berkeping-keping oleh kesengsaraan guntur, dan pakaiannya tidak lagi menutupi tubuhnya. Tapi Chen Ping tidak peduli, dan sekarang dia telah naik ke level kecil. Menerobos alam fusi dan mencapai alam kesengsaraan sudah dekat. Meskipun Chen Ping tampak seperti pengemis yang compang camping, matanya sangat cerah dan auranya lebih mendominasi. Tiba-tiba, dua gadis, Li Qingnan dan Miao Miao, berteriak dan membalikkan tubuh mereka. Jeritan ini membuat Chen Ping bereaksi dan dengan cepat melindungi posisi yang dia butuhkan. Huo Feng buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dan melangkah maju untuk membantu Chen Ping mengenakannya. Chen Ping juga sedikit malu. Lagi pula, di depan begitu banyak orang dan beberapa gadis, citranya tidak terlalu bagus. Adik, apakah kamu sudah membuat terobosan? Tuan Miao bertanya setelah Chen Ping mengganti pakaiannya. Chen Ping mengangguk, saya telah membuat terobosan. Saya telah dipromosikan dari alam fusion tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk menjadi biksu hebat di alam kesengsaraan gelombang. Wajah Chen Ping penuh dengan kegembiraan, lagi pula, sangat sulit baginya untuk naik ke level kecil. Hanya naik ke level kecil dan memicu bencana guntur yang begitu besar. Ini sangat tidak normal. Kai Hongwei melangkah maju dengan keterkejutan di wajahnya dan berkata, Chen Ping tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setiap kali wilayahnya meningkat, terjadi pergerakan yang begitu besar. Metode, oke, ayo berangkat secepatnya dan keluar dari pegunungan Cilian. Lagi pula, kamu tidak bisa terbang di tempat ini, dan ada banyak monster. Itu terlalu berbahaya. Melihat itu Chen Ping tidak tahu apa untuk mengatakan, Tuan Miao segera datang untuk menyelamatkan. Oke, ayo berangkat. Kalau kita melaju cepat, kita bisa keluar dari pegunungan ini dalam 1 hari 1 malam. Mengerti, Kai Hongwei mengatakan gelar anumerta. Semua orang mulai berangkat, tetapi setelah mereka berjalan sangat jauh, mereka menemukan sekelompok harimau yang sangat merah menghalangi jalan, dan Raja Harimaulah yang pertama menanggung bebannya. Kali ini, semua orang sedikit gugup, dan mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan harimau perak ini. Chen Ping juga mengerutkan kening dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Jangan salah paham, kami tidak bermaksud jahat, aku hanya datang bersama anak buahku untuk memberimu tumpangan. Kalian semua menunggangi kami, dan kami akan mengirim kalian keluar dari pegunungan Cilian, sehingga kamu bisa pergi lebih cepat. Raja Harimau mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tiba-tiba tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja Harimau Merah Perak benar-benar akan mengirim mereka keluar dari pegunungan Cilian. Mengapa kamu melakukan ini? Chen Ping sangat bingung. Biasanya, Chen Ping tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Raja Harimau. Raja Harimau diam-diam melangkah maju, dan kemudian berbisik,
Saya hanya berharap sesama teman Tao dapat memberi saya pencerahan jika mereka memiliki kesempatan. Meskipun kekuatan saya tidak tinggi sekarang, saya yakin bahwa saya juga dapat mencapai alam kenaikan. Ternyata Raja Harimau Merah Perak telah mengetahui bahwa Chen Ping membawa naga itu ke dalam gua dan kemudian mengubahnya menjadi naga di dalam gua. Pada akhirnya, naga itu mendapat pencerahan dari Chen Ping dan membubung ke langit, langsung naik. Dan Chen Ping juga meningkat ke level kecil. Jadi Raja Harimau Merah Perak ini, saya merasa Chen Ping pasti punya cara untuk membantu orang lain naik. Melihat ini, Chen Ping tidak bisa menahan senyum, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, selama kamu berlatih menuju kenaikan dunia. Saya pasti akan mencerahkan Anda." Ketika Raja Macan Merah Perak mendengar ini, dia sangat gembira. Dia segera menundukkan kepalanya dan membiarkan Chen Ping menungganginya. Di tubuhmu, Chen Ping menyapa semua orang, dan mereka semua menunggangi Harimau Merah Perak itu. Segera setelah itu, Harimau Perak mulai berlari. Harimau Perak ini telah hidup di pegunungan Qilian, jadi kecepatannya pasti jauh lebih cepat dari Chen Ping dan yang lainnya. Perjalanan yang semula memakan waktu sehari semalam, Harimau Merah Keperakan ini lari dari pegunungan Qilian dalam 1 hari. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ping, Raja Harimau memimpin anak buahnya kembali ke pegunungan Qilian. "Tuan Chen, apa yang Raja Harimau katakan kepada Anda? Mengapa mereka bersedia mengirim kami keluar?" Li Yun bertanya kepada Chen Ping dengan rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa, sebaiknya kau segera mengeluarkan pesawat itu. Kita bepergian sepanjang malam dan kita bisa beristirahat di pesawat itu." Chen Ping meminta Ji Yun mengeluarkan pesawat itu. Namun siapa sangka Kai Hongwei melangkah maju dan menghentikannya dan berkata, "Ini adalah batas wilayah selatan. Ada kota Yuri lebih dari 1000 mil di depan. Setelah kota Yuri, itu adalah kawasan Gunung Tianmo. Karena letaknya di perbatasan, jadi kacau balau. Terlebih lagi, Faling Sun City adalah kota pemasok terakhir dalam perjalanan ke Gunung Tianmo, jadi pasti akan ada banyak orang di sana. Jika kita mengambil pesawat itu sekarang, itu akan terlalu mencolok dan pasti akan menarik perhatian. Mari kita tetap low profile. Lagi pula, jaraknya tidak terlalu jauh. Kai Hongwei adalah pemimpin tim, jadi kata-katanya sangat berbobot." Chen Ping memberi isyarat kepada Ji Yun untuk menyingkirkan pesawat itu. Tanda seru, semua orang mulai berjalan menuju kota matahari jatuh. Karena ada Harimau Merah Keperakan di depan mereka sebagai tunggangan, mereka tidak merasa lelah sama sekali. Namun, dalam perjalanannya, Chen Ping menemukan bahwa memang terjadi kekacauan, bahkan di kota kecil tempat tinggal para biksu manusia. Ada juga monster yang muncul setiap saat. Dan terjadilah perkelahian antara desa dan kota kecil. Chen Ping dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, jadi mereka terus mencari daerah berpenduduk jarang untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun di tengah perjalanan, Chen Ping menemukan banyak mayat monster dan binatang, serta mayat biksu manusia. Chen Ping merasa wilayah selatan ini seperti alam liar. Setelah berjalan semalaman dan istirahat di tengah, Chen Ping dan yang lainnya akhirnya sampai di batas saat fajar. Kota siang, Chen Ping melihatnya dan melihat bahwa skala kota Yuri tidak terlalu besar, juga tidak terlihat terlalu mewah. Tidak ada cara untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Huang Lanya. Meskipun kotanya tidak besar, ada antrian panjang di pintu masuk dan keluar kota. Sepertinya orang-orang ini pergi ke Gunung Tianmo untuk berburu harta karun. Jadi banyak orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Gunung Tianmo. Tidak ada harta yang akan keluar. Miao Miao memandang orang-orang yang mengantri di gerbang kota dan berkata sambil mencibir. "Tutup mulutmu." Tuan Miao memelototi Miao Miao dengan tajam. "Ayo masuk dan cari tempat tinggal. Kita bisa istirahat selama 1 atau 2 hari dan kemudian tiba sekaligus." Gunung Ajaib Datian. Petik 2. Kata Kai Hongwei. Kai Hongwei adalah pemimpinnya, jadi tentu saja semua orang mendengarkannya,
jadi mereka mengikuti Kai Hongwei ke kota pembatas matahari. Pada saat ini, di sebuah jalan di kota Sun Lining, Penatua Fei sedang mencari sesuatu di jalan bersama pelindung kotoran. Apa, Elder Fei? Apakah kota matahari jatuh ini tidak akan memiliki sub-helm dari Demon Ceiling Alliance? Kata pelindung Ying kepada Penatua Fei. Mereka tiba kemarin, tetapi mereka tidak menemukan poin apapun dari aliansi penyegel iblis. Tetapi jika hanya beberapa dari mereka yang ingin membunuh Chen Ping secara diam-diam, itu akan terlalu sulit. Biasanya, tidak seharusnya begitu. Si iblis ini Ceiling Alliance mengklaim memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia surga dan manusia. Penatua Fei tidak mempercayainya sama sekali, lagi pula, dia telah dikurung di aliansi penyegel iblis selama bertahun-tahun dan mengetahui situasi aliansi penyegel iblis.